Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Oktaviona, NIM 1860205223219 dari kelas PGMI 3D. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Berbagai teori tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang telah dikemukakan para ahli memiliki persamaan dan perbedaan. Dari prinsip tersebut terdapat beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pembelajaran, baik pendidik maupun peserta didik dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembelajaran. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu yang pertama ada perhatian dan motivasi, yang kedua ada prinsip keaktifan, yang ketiga ada keterlibatan langsung, yang keempat ada prinsip pengulangan, yang kelima ada prinsip tantangan, dan yang terakhir ada prinsip balik dan penguatan. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ada prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, maka pelajaran yang diterima dari pendidik adalah sia-sia. Perhatian terdapat pelajaran akan timbul pada peserta didik apabila bahan pelajaran itu sesuai kebutuhannya sehingga termotivasi untuk mempelajari secara serius. Motivasi juga mempunyai peranan yang urgent dalam kegiatan belajar. Gagne dan Berliner mendefinisikan motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Jadi motivasi merupakan suatu tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Yang kedua ada prinsip keaktifan. Menurut Gagne dan Berliner, teori kognitif menyatakan bahwa belajar menunjukkan adanya jiwa yang aktif. Jiwa tidak sekedar merespon informasi, namun jiwa mengolah dan melakukan transformasi informasi yang diterima. Yang ketiga ada prinsip keterlibatan langsung. Edgar Dale dalam Umar Hamalik mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dale mengadakan klarifikasi pengalaman menurut tingkat yang paling konkret ke yang paling abstrak yang dikenal dengan kerucut pengalaman. Teori yang dikemukakan oleh Edgar Dale tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan langsung atau pengalaman setiap siswa itu bertingkat-tingkat, mulai dari abstrak ke yang konkret. Dalam proses pembelajaran membutuhkan keterlibatan langsung peserta didik. Namun demikian, keterlibatan langsung secara fisik tidak menjamin keaktifan belajar. Untuk dapat melibatkan peserta didik secara fisik, mental, emosional, dan intelektual, maka pendidik hendaknya merancang pembelajarannya secara sistematis, melakukan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. Yang keempat ada prinsip pengulangan. Pengulangan dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil pembelajarannya. Pemantapan diartikan sebagai usaha perbaikan dan sebagai usaha perluasan yang dilakukan melalui pengulangan-pengulangan. Pembelajaran yang efektif dilakukan dengan berulang kali sehingga peserta didik menjadi mengerti. Bahan ajar bagaimanapun sulitnya yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik, jika mereka sering mengulangi bahan tersebut, niscaya akan mudah dikuasai dan dihafalkannya. Thorndike mengemukakan ada 3 prinsip belajar, yaitu yang pertama ada law of readiness, yaitu belajar akan berhasil apabila individu memiliki kesiapan untuk melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua ada law of exercise, yaitu belajar akan berhasil apabila banyak latihan dan ulangan. Yang ketiga ada law of effect, yaitu belajar akan bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Belajar akan berhasil apabila peserta didik itu memiliki kesiapan untuk belajar. Pelajaran itu selalu dilatih atau diulangi serta peserta didik lebih bersemangat apabila mendapatkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya yaitu ada prinsip tantangan. Apabila pendidik menginginkan peserta didiknya berkembang dan selalu berusaha mencapai tujuan, maka pendidik harus memberikan tantangan dalam kegiatan pembelajaran. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan melalui bentuk kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan tersebut.
Kurt Lewin dengan teori medan mengemukakan bahwa peserta didik dalam situasi belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologis. Dalam situasi belajar, peserta didik menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu mendapat hambatan, yaitu mempelajari bahan ajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu dengan mempelajari bahan ajar tersebut. Jika hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah tercapai, maka peserta didik masuk dalam medan baru dan tujuan baru, demikian seterusnya. Yang terakhir ada prinsip balikan dan penguatan. Prinsip ini berkaitan dengan teori belajar operant conditioning dari B.F. Skinner yang menekankan pada penguatan respon untuk memperoleh balikan yang sesuai dengan rancangan pembelajaran. Balikan yang segera diperoleh siswa setelah belajar melalui pengamatan metode-metode pembelajaran yang menantang. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.